Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I will say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us opportunity, spirit of power, healthy, mercy, and blessing. Secondly, salawat and salam we can send to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us from the darkness to the lightness. Okay, this is my assignment of English for specific purpose. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua topik mengenai English specific purpose. Yang topik pertama yaitu sejarah perkembangan ESP dan topik yang kedua yaitu klasifikasi English for specific purpose dalam ELT atau English Language Teaching. Karena topik yang pertama itu yaitu sejarah perkembangan ESP, jadi di sini saya akan bahas asal mula ESP. Terdapat 3 alasan utama munculnya ESP. Yang pertama itu tuntutan dunia baru. Jadi akhir perang dunia pada tahun 1945 terjadi perluasan dunia yang didominasi oleh dua kekuatan yaitu teknologi dan perdagangan yang berlangsung tanpa henti dan menjadikan permintaan bahasa internasional karena berbagai alasan. Terutama dalam hal ekonomi, bahasa Inggris dipilih menjadi bahasa internasional. Bahasa Inggris adalah kunci untuk mata uang internasional, teknologi, dan perdagangan. Bahasa Inggris juga menjadi tuntutan tersendiri bagi peserta didik agar bisa. Yang kedua, sebuah revolusi dalam linguistik. Pada saat yang sama, karena bertambahnya permintaan untuk kursus bahasa Inggris yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus, ide-ide baru mulai mempengaruhi munculnya pelajaran bahasa. Secara tradisional, ajaran linguistik untuk menggambarkan aturan penggunaan bahasa Inggris, yaitu tata bahasa. Dalam pelajaran bahasa Inggris terdapat perbedaan. Secara tradisional, ajaran linguistik untuk menggambarkan aturan penggunaan bahasa Inggris, yaitu tata bahasa. Dan yang ketiga yaitu fokus pada peserta didik. Peserta didik memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda yang akan mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar, dan karena itu pada aktivitas pembelajaran. Oke, masih pada topik yang pertama. Di sini saya juga akan membahas tentang perkembangan ESP. Ada 5 langkah untuk memahami ESP. Jadi yang pertama itu konsep bahasa khusus atau daftar analisis. Bahasa Inggris teknik elektro berbeda dengan biologi atau bahasa Inggris umum. Tujuan dari analisis yaitu untuk mengidentifikasi fitur gramatikal dan leksikal dan register tersebut. Intinya dalam memahami ESP yang lebih penting yaitu memahami tata bahasanya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu analisis retorika atau wacana. Setelah memahami tata bahasa, kemudian peserta didik harus bisa memahami makna dalam suatu kalimat di teks ESP. Teks ESP memiliki tingkat kesulitan. Langkah yang ketiga yaitu target situasi analisis. Peserta didik harus memiliki tujuan dalam mempelajari ESP. Mengingat bahasa tujuan dari pelajaran ESP adalah untuk memungkinkan peserta didik untuk cukup berfungsi di dalam target situasi, yaitu situasi di mana peserta didik akan menggunakan bahasa yang mereka pelajari. Langkah yang keempat yaitu kemampuan dan strategi. Dalam mempelajari ESP, peserta didik harus memiliki kemampuan dan strategi. Tahap keempat ESP memperlihatkan sebuah usaha untuk mendalami dan mempertimbangkan bukan hanya bahasa itu sendiri, tapi proses berpikir yang mendasari penggunaan bahasa.
Maka yang terakhir yaitu pendekatan yang berorientasi pada pembelajaran. Dalam hal ini yaitu kebutuhan ide-ide baru tentang bahasa dan belajar. Oke, kita pindah di topik yang kedua yaitu klasifikasi English Specific Purpose dalam English Language Teaching. Jadi, ESP dianalogikan sebagai sebuah pohon yang memiliki akar, batang, cabang, dan rentang. Akar ESP yaitu pembelajaran komunikasi atau learning communication, dan batangnya yaitu pembelajaran bahasa atau language teaching. Kemudian di atasnya itu English Language Teaching atau ELT. Variasi khusus pengajaran bahasa Inggris, kenyataannya bahwa bahasa yang diperankan untuk tujuan tertentu, tidak berarti bahwa itu adalah bentuk khusus dari bahasa berbeda dalam jenis dan bentuk-bentuk lain. Tapi juga bukan hanya asal kata, ilmu pengetahuan dan tata bahasa bagi para seperti Chomsky lakukan berkaitan dengan tata bahasa antara kinerja dan kompetensi, yaitu antara apa yang orang benar-benar dilakukan dengan bahasa dan berbagai pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Kemudian ESP juga tidak berbeda jenisnya dari bentuk lain dari pelajaran bahasa. Dalam hal ini harus didasarkan pada tingkat peraturan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif dan efisien. Meskipun isi pembelajaran dapat bervariasi, tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa proses pembelajaran harus berbeda untuk pelajar ESP daripada untuk pelajar bahasa Inggris umum. Well, I think enough. If I have a mistake, forgive me because I'm still learning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.